Keluarga Adnan pelaku pengganggu Novi, wanita asal Kabupaten Buratara, Sumatera Selatan karena kesal kerap diintip pernah minta uang damai senilai 60 juta rupiah. Namun ibu muda tersebut berusia 34 tahun itu tak sanggup dan memilih di penjara karena tidak memiliki uang sama sekali. Adapun permintaan uang itu dilakukan keluarga Adnan setelah peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi pada tanggal 9 Mei 2024 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sumsel. Eko Heprodi, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Andila, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa saat ini Nopi, ibu yang melakukan penyiraman air keras tersebut kepada laki-laki yang sering mengganggunya bernama Adnan, saat ini tengah menjalani hukuman di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Nah, peristiwa yang dialami oleh Nopi tersebut bermula ketika beberapa bulan yang lalu. eh, si ataupun korban ini sering diintip ya oleh pelaku yang bernama Adnan. Hampir setiap hari ataupun setiap malam pelaku Adnan ini melakukan teror kepada Nopi ini. Berbagai cara dilakukan Adnan ini untuk memperoleh simpati Nopi, mulai dari mematikan lampu, mengambil pakaian dan lain-lain, hingga terakhir ingin mencoba memotong aliran air ya, ataupun aliran PDAM di rumah korban. Kemudian si Nopi ini sendiri pada waktu itu, pada tanggal 9 Mei itu, karena melihat ataupun mendengar pelaku ini ingin memotong air PDAM di tempatnya, kemudian kan menyiramkan cuka para ataupun air keras yang memang sehari-hari disimpan di rumahnya, selama ini digunakan untuk mengeraskan karet ya, yang digunakan masyarakat setempat untuk mengeraskan karet. Kemudian korban atas nama Adnan tersebut masuk rumah sakit selama kurang lebih 1 minggu. Dalam perjalanannya, ketika kasus tersebut berjalan, pihak keluarga ini ataupun keluarga Nopi mencoba untuk berdamai dengan keluarga Adnan. Dalam perjalanan perdamaian tersebut, ada pihak-pihak yang mencoba eh, meminta uang ya kepada keluarga Nopi ini sebagai syarat perdamaian. Ketika itu awalnya diminta 60 juta, kemudian menurut Nopi dia tidak mempunyai uang sekali dan memilih pada waktu itu kasus tersebut dilanjutkan ke perkara hukum, ataupun dalam artian ia pun rela dihukum pada waktu itu. Kemudian pihak keluarga dari Adnan tersebut atau pihak ketiga dari pihak yang menjadi korban tersebut menurunkan, meminta 30 juta. Namun lagi-lagi karena Nopi ini seorang janda anak dua yang merupakan tulang punggung keluarga dan sudah berpisah dengan suaminya, hidup sebatang kara. Maksud saya bahwa dia ini hidup bersama kedua anaknya, tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, kemudian tidak bisa menyanggupi ataupun tidak mampu ya, membayar 30 juta tersebut, akhirnya memilih di penjara. Akhirnya kasus tersebut dilaporkan oleh pihak korban saat itu yang Adnan yang disirami Nopi ini ke polisi. Akhirnya kasus tersebut naik ke penyidikan, akhirnya sampai P21. Sampai akhirnya Nopi ini awalnya divonis 18 divonis 14 bulan penjara, yang dari tuntutan semula adalah 18 bulan penjara. Nah, dalam perjalanannya sendiri, kasus ini sempat menyita perhatian publik ya. Namun baru-baru ini akhirnya ramai jadi pembicaraan karena memang kasus ini viral di media sosial, baik di Kota Lubuk Linggau maupun di wilayah di Indonesia saat ini. Nah, untuk Nopi sendiri saat ini sudah menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Kota Lubuk Linggau, kurang lebih sudah 6 bulan berjalan, dan akan bebas pada kemungkinan akan bebas sebelum bulan Agustus 2025 mendatang. Nah, kemarin kita sempat berbincang dengan Nopi, alasannya menyiram eh,
korban dengan air keras karena itu merupakan puncak kekesalannya. Kejadian bermula ketika Nopi ini hendak membangun rumah tidak jauh dari rumahnya ataupun tepat di belakang rumahnya. Ketika itu Nopi ini kan tidak mempunyai biaya untuk membangun rumah tersebut. Ia meminta bantuan tukang kepada pamannya dan keponakannya. Dalam perjalanannya ataupun dalam pengerjaannya, ketika tengah bekerja datanglah pelaku Adnan ini datang membantu. Awalnya keluarga Nopi mengira bahwa si Adnan ini ataupun pelaku ya ataupun yang menjadi korban ini ingin membantu secara cuma-cuma. Namun ternyata ada maksud lain di belakangnya, yaitu ingin memperoleh simpati dari si Nopi. Akhirnya ketika itu karena tidak diberi harapan oleh Nopi, kemudian si pelaku Adnan ini meminta bayaran kepada Nopi. Akhirnya pihak keluarga menyarankan untuk membayar si Adnan ini dari berapa berapa lama dia bekerja di tempat tersebut. Nah, setelah selesai bekerja, Nopi mengira bahwa permasalahan tersebut telah selesai. Namun rupanya itu merupakan awal pemicu eh, keributan ya, bisa dikatakan keributan. Nopi ini selalu diteror oleh pelaku Adnan ini. Mulai dari hampir setiap malam, Nopi mengaku bahwa rumah yang ia tempati bersama kedua anaknya diteror oleh si Adnan ini dengan cara mematikan lampu hampir setiap malam. Yang kedua adalah pakaian-pakaian yang setiap ia jemur di luar, baik itu pakaian luar maupun pakaian dalam, kadang-kadang ada yang hilang. Bahkan tak jarang setiap hari ia merasa setiap kali mereka tidur ada seseorang yang mengintip dari belakang rumahnya. Kemudian puncaknya eh, si pelaku Adnan ini ataupun si korban Adnan ini mencoba memotong aliran pipa PDAM di rumahnya. Namun ketika itu si Nopi ini melihat ya, karena di rumahnya ada cuka para untuk getah karet, kemudian ia langsung membuka pintu dan menyiram belakang dari korban Adnan ini hingga si pelaku yang sering mengintip ini ataupun menjadi korban ini masuk rumah sakit selama 1 minggu. Demikian Adila dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.